Yo, balik lagi sama gue di channel Brian Martin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin dan juga Pixel, teman-teman ya. Jadi kemarin udah dibahas untuk BOME dan juga Ethereum. Sebelumnya ada Doge dan juga Bitcoin ya. Sebelumnya lagi ada AAV, Bitcoin dan Bitcoin Dominance nih ya. Jadi beberapa hari lalu ada beberapa altcoin, dan hari ini Pixel karena ada yang request juga ya, Pixel, WLD sama apalagi gitu ya. Ya cuman karena saya ingat, oh ya Pixel udah lama nggak dibahas, ya udah kayaknya menarik untuk kita bahas karena sudah lama nggak dibahas. Dan ya, jadi kita lihat dulu teman-teman, di sini overall market sudah memang balik ke netral ya, sekitar dari kemarin ya 41, 42, 43 sekitar area itu. Dan memasuki minggu yang baru di hari Senin ini market sudah berangsur pulih ya, adanya pemantulan. Cuman kita akan lihat dulu untuk news event yang akan rilis di minggu ini tuh kira-kira apa ya, menjelang election ya. Election kan di awal minggu di bulan November ya, sekitaran itu teman-teman kalau nggak salah. Oke. Kita lihat juga di sini untuk news event yang penting di minggu ini, di tanggal 9 Oktober ada crude oil inventory jam setengah 10 malam. Kemudian tanggal 10-nya ya, di sini waktu subuh ya, dini hari ini ada 10-year note auction. Kemudian ada FOMC meeting minutes ya. Kemudian untuk malamnya ini jam setengah 8 malam ada core CPI initial jobless claim. Nah, ini yang menjadi concern saat ini gitu ya. Jadi di sini kita bisa lihat memang datanya ini dari previousnya 0,3, 2,5, 0,2. Ini untuk forecast atau ekspektasinya ya, adanya penurunan, teman-teman. Jadi kalau ini terjadi ya, CPI turun ya jelang election lagi, kemudian dari market China juga kan sudah memberikan stimulus. Wah, ini benar-benar menjadi booster ya, menjadi booster untuk si market lah. Kita nggak ngomongin kripto tapi market secara overall, dan salah satunya kripto mendapatkan booster untuk makin hijau lagi ya. Jadi possible sekali menurut saya pribadi kalau misalkan ini benar-benar terjadi ya, dengan fundamental yang sedang saat ini kita lihat ya, narasinya seperti apa, dibentuknya sepositif mungkin karena jelang election. Jadi possible sekali sebenarnya untuk Bitcoin minimal kembali ke level 68 sampai 70 ribu dolar di bulan ini. Ya, itu sangat-sangat possible banget untuk Bitcoin. Ya, probabilitasnya cenderung lebih besar lah, di atas 70%. Oke. Kemudian untuk 11 Oktobernya ada ini 30 tahun ya, bond auction sama PPI. Ya, jamnya ini jam 12 malam sama jam setengah 8 malam. Jadi bisa sekali diperhatikan ya, khususnya di tanggal 10 ini udah di tanggal 7. Ya, berarti 3 hari lagi jelang CPI. Ya, FOMC meeting minutes, kemudian CPI. Jadi kita benar-benar menunggu untuk CPI ini. Oke. Kemudian kita lihat dulu untuk oh ya, by the way sebelum kita bahas Bitcoin, biasanya jelang CPI yaitu market mungkin akan sideways ya, boring dalam tanda kutip, atau dia koreksi sedikit, teman-teman. Jadi nanti kita lihat ya target koreksinya kira-kira kalau dikasih itu sekitar berapa ya, atau range sideways-nya dia. Oke. Jadi kita lihat untuk daily-nya. Sebenarnya daily-nya ini sudah mampu ya, posisi saat ini break dari high sebelumnya plus area SNR ya di sekitar 63.000 dolar lah, 63.000, 63.100. Ini tadi sempat sampai 63.900-an. Kemudian kan adanya sedikit rejection, turun dikit nih untuk posisi saat ini. Jadi minimal area 62.800, 63.100 ini sudah mampu di take out sama si Bitcoin, at least secara daily ya. Gimana kemarin juga sudah saya sampaikan juga ke teman-teman untuk skenario seperti ini bahkan udah sering saya bahas. Nah, ini teman-teman ya, kita lihat nih, waktu naiknya udah korektif banget, kita bisa lihat di sini naik korektif yang membuat channel ya, ini false break, drop lagi, fake out, kemudian dia akhirnya benar-benar lanjut rally. Nah, ini kejadian sama nih, kita bisa lihat nih, tuh persis teman-teman ya, naiknya udah bertahap ya, ini false break, drop, fake out, grab likuiditas bawah, kemudian dia berangsur pulih ya, sama kan teman-teman. Makanya kemarin udah sempet sering bahas, saya bahas untuk skenario yang ini nih, ini sering banget saya bahas, bahkan kurang lebih 6-7 video Bitcoin ini saya mention ini terus gitu ya, untuk teman-teman bisa waspadai ketika memang dia udah break, kemudian dia retracement,
dan perlu sekali diantisipasi untuk penurunan lebih lanjut untuk fake outnya dia. Maka ada beberapa area yang perlu kita perhatikan, bahkan di 60.500 ini sempat jebol sedikit ya, tapi ya akhirnya mampu maintain bertahan di sini dan untuk dia lanjut naik. Ya akhirnya dia break EMA21 juga, and then next ini sekarang 63.000 juga udah mampu di break sama si Bitcoin. Nah, untuk terdekatnya secara daily pasti di 64.500 nih. Ini menjadi next target SNR sebelumnya ya. Di sini kita bisa perhatikan. Kemudian selanjutnya pasti di 66.500 nih. Ini coba saya akan lurusin dulu, and ya here we go. Nah, di sini. Ya, jadi ini menjadi dua next area target untuk yang nanyain si Bitcoin. Nah, untuk target retracement-nya gimana nih? Ya, untuk target retracement-nya menjelang CPI. Ya, either dia sideways ataupun koreksi sedikit. Nah, ini time frame 4 jam. Ini adalah outlook yang juga beberapa hari lalu ataupun kemarin juga sudah saya sampaikan gitu ya. At least di sini kita melihat adanya falling wedge. Once dia breakout, ya retest, kemudian di sini dia sideways ya. Di previous di sini SNR. Sebentar nih saya tandain. Nah, di sini ini di sekitar 61.700-an sampai 61.900-an dolar, dan akhirnya dia break. Ya, ini area next target 62.800, 63.000 dia mampu break, dan ya ini menjadi previous high-nya dia nih. Ya, kita bisa lihat kalau time frame 4 jam ya, di sini adanya reject strong terjadi pada 64.000 dolar. Nah, di sekitar area itu dia mendapatkan rejection kecil sebenarnya. Ya, jadi kurang lebih masih sama proyeksinya. Dari area sini dia akhirnya mampu break, ya retest untuk lanjut naik. Kemudian kalaupun ada retracement kurang lebih seperti ini nih. Ya, retracement balik ke sekitar 62.800, 63.200 range itu before kalau benar-benar news eventnya sesuai ekspektasi, maka ya kita akan melanjutkan ke setidaknya balik ke 66.500-an sampai 67.000 dolar. Ya, jadi kurang lebih masih sama di sini. Kita bisa lihat secara bersama-sama lagi. Dia membentuk seperti sebuah trend and resistance, and then di sini trend and support ya, adanya triangle lagi. Dia once break dari situ, sempat adanya rejection dari previous SNR ya di 62.800, 63.000. Ya, drop dari situ, adanya retest sedikit ya di sini, cuman ya memang cuma sekedar tail candle, akhirnya melanjutkan penguatan, dan ini pas banget tuh. Ya, tail candle-nya nyentuh ya di sekitar ya udah deket lah 64.000 dah. Di sini ya 63.900-an something. Kemudian adanya rejection dari situ. Nah, untuk posisi saat ini yang perlu kita perhatikan sebenarnya ini kan menjadi next target ya. Sebentar ya. Ini saya tandain dengan warna orange. Kemudian untuk bagian bawahnya ini menjadi box putih. Nah, karena udah mampu di take out. Nah, sekarang yang perlu kita lihat either dari si Bitcoin-nya bener mampu break dari sini tapi sekedar retest ya sampai 64.500-an, baru adanya rejection. Ya, rejection dari situ at least mungkin ngelit dia retest sampai area bawah before ya akhirnya benar-benar dia mampu bergerak impulsif kembali ya, break di atas 64.500. Ya, ini untuk skenario kalau memang si Bitcoin mampu break bagian atas terlebih dulu. Ya, untuk si Bitcoin. Atau yang kedua dari area sini ya udah dia koreksi terlebih dulu ya, testing area bawah sini before dia melanjutkan penguatannya. Ini saya tandakan dengan warna kuning. Nah, kurang lebih seperti ini gambaran ya proyeksi untuk si Bitcoin yang bisa menjadi alternatif lah ya untuk kita semua posisi saat ini yang nanyain Bitcoin gimana. Ya, overall masih sejalan ya, dan ya kita juga sudah lihat dia break beberapa area krusial, tinggal menunggu dia retracement aja untuk bisa di follow up ngejar next area target ya untuk si Bitcoin. Oke, kurang lebih seperti itu. Dan ya teman-teman, sebenarnya kita kalau misalnya mau lihat di sini, wah ini kalau sekilas kita lihat seperti cup and handle ya. Sebentar nih, coba saya tandain dengan beras ya di sini. Ini seperti cup ya, kemudian di sini ada handle-nya. Ya, akhirnya dia break bisa juga gitu ya. Cuman memang kemarin perspektif kita ataupun saya pribadi melihatnya ini adalah sebuah falling wedge. Dia break dari situ membuat range sideways, triangle, break lagi, ya udah tinggal kita follow up aja dari beberapa area yang juga sudah saya sampaikan gitu ya. Jadi nggak ada terlalu masalah untuk secara chart patternnya, ya tinggal di follow up. Pixel gimana? Pixel ini salah satu altcoin yang tergolong baru ya. Ini baru muncul di awal 2024. Once dia bikin ATH ya, ini pada Maret, balik lagi nih Maret ya, ini di $1 ya, $1 lebih sedikit. Kemudian dari situ akhirnya dia koreksi, sempat membuat sebuah range sideways di sini, tuh. Ya, range sideways ini semenjak 13 April ya, sampai 17
17 Juni. Jadi April, Mei, Juni ya kurang lebih sekitar 2 bulan sampai 3 bulan dah. Dia sideway di sini, akhirnya jebol juga ya di minggu ketiga dari bulan Juni. Breakdown dari situ kita bisa lihat ya penurunan yang signifikan dari si Pixel. Nah, di sini kita bisa lihat ya impulsif sekali. Kemudian naik adanya retracement EMA21 plus di sini adanya area supply nih di sini. Tuh. Reject ya, teman di sini. Tuh kita bisa lihat lebih seksama, dia reject lagi EMA21 plus supply sebelumnya, drop lagi dan drop yang kedua momentumnya pun lebih slow. Kita bisa lihat tuh. Nah, ini momentum yang pertama, ini momentum yang kedua. Ya, jadi memang adanya pelemahan momentum dari sellernya. By the time dia tetap bikin lower low. Ya, cuman memang di sini adanya indikasi cukup positif untuk Pixel. Dia drop dan ya terbentuk seperti sebuah range sideway kembali. Nah, kurang lebih sama seperti ini ya range sideway-nya. Dan hopefully untuk saat ini kita bisa lihat ya dia sideway di sini nih semenjak awal Agustus lah ya. Agustus, September ya, di sini udah masuk di Oktober. Jadi sudah sekitar 2 bulan lagi. Ya udah masuk 2 bulan lah range dia sideway kurang lebihnya. Tinggal kita menunggu dia break dari sini. Ya, bagian atas itu di 0,176 dolar. Once dia break dari sini, ya, breakout dari sini, dia akan testing lagi ke previous supply strongnya dia nih di sini. Terakhir kali adanya rejection. Ya, ini coba saya tanda dengan warna merah aja di 0,231 sampai 0,245 dolar untuk si Pixel. Tuh. Ya, jadi mungkin yang nanyain koin baru ini kan juga koin gaming ya yang belum begitu naik. Kemarin kita ada bahas BOME yang masih murah dan ini untuk koin baru gaming masih murah juga gitu ya, ketimbang mungkin teman-teman lebih memilih koin-koin yang udah ditinggi harganya walaupun masih bisa naik tapi secara risk and reward juga gainnya juga kurang begitu worth it. Mungkin teman-teman bisa pantau beberapa koin altcoin lain, contohnya kemarin seperti BOME, kemudian di sini Pixel juga yang cenderung masih di bottoming harganya ya, belum banyak dilirik orang dan ini bisa menjadi salah satu opportunity ya untuk kita semua. Jadi kalau misalkan kita berbicara untuk risk reward rasionya sebenarnya balik lagi ya, kita bilang mungkin dari area-area sinilah ya. Sebentar di sini kita coba perbaiki dulu, ini agak error teman-teman ya. Ya mungkin di range area harga sekarang lah ya. Ini kita akan coba, ini panjang banget guys ya. Kita akan coba betulkan dulu sebentar. And yap, di sini let's say kita pasang aja di previous waktu dia bikin tail candle lah di sini 5 Agustus di bawahnya itu gitu ya, dari harga sekarang ke area supply kuatnya dia. Ya di sini aja udah rasionya 3,11 ya, risk reward rasionya masih oke banget ya untuk dia drop ke bawah maupun kalau ke atasnya ini cenderung oke untuk risk reward rasionya. Oke, kalau misalkan kita turunin sampai batas dia bagian atas sideway-nya aja, teman-teman. Ya sebenarnya di sini kurang oke ya, karena perbandingannya 1:1,11 lah untuk risk reward rasionya gitu ya. Jadi masih bisa dibilang 50-50 lah kalau seperti ini. Ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau melihat dia sampai atas pun ya mungkin bisa sedikit geser, taruh di sini juga masih oke. Ya untuk stop lossnya, atau mungkin teman-teman mau lihatnya lebih mid term ya, ini bisa digeser mungkin bahkan di bawah tail candle panjang bawah ini ya, di awal bulan Agustus tadi sedikit di bawah itu, dan mungkin bisa ngejar target minimal sampai area supply next target gitu ya. Nah untuk target tertingginya pasti di ATH sebelumnya teman-teman ya, ini risk rewardnya sampai 27,56. Nah ini masih oke banget lah, tinggal teman-teman melihat nanti targetnya sampai mana ya untuk proyeksinya. Apakah memang ketika udah defisit area previous supply-nya nih, dia masih bisa lanjut naik nih ya ke SNR sebelumnya nih di sekitar 0,318. Oh dia bisa di situ. Teman-teman mau cicil jual ya, mau moonback ya, mau ya is up to you teman-teman ya. Yang penting kalau misalkan nanti kalian udah memutuskan beli di Pixel maupun di koin lain, kalian udah profit, udah running profit gitu ya, everything market udah OTW ke greedy ya, fear and greed indexnya apalagi udah masuk greedy ya, kemudian sudah benar-benar dekat atau malah sudah election, kalian mau cicil jual it's okay gitu ya. Mungkin kalian mau ngamanin modal dulu dan lain sebagainya, tergantung caranya teman-teman masing-masing. Cuman ya di sini coba saya sharingkan aja beberapa mungkin altcoin yang masih menarik dan harganya masih di bawah. Ya bukannya dia nggak bisa turun, bukan, tapi kita berbicara sebuah probabilitas ya. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman untuk update Pixel dan Bitcoin. Dan terakhir kalau saya lihat ya, kita lihat dulu di time frame
4 jam. Ya, sebenarnya 4 jamnya ini masih cenderung oke. Ya, karena di sini kita bisa lihat juga dia bertahan pastinya di area demand. Ya, di sini ada area demand juga. Ya, once dia harganya drop, naik, retest ya. Kemudian di sini adanya kenaikan juga walaupun ya ketahan ya di sini. Ketahan di previous high-nya di time frame 4 jam. Dia drop, ya ini masih ketahan sih di swing low terakhirnya dia. Jadi so far masih oke sebenarnya. Ya masih area bawah lah, masih bottoming banget untuk si Pixel. Dan once dia mantul dari situ pun kita bisa lihat ya di sini adanya V formation nih. Kalau kita lihat turun time frame ke 1 jam. Nah, di sini. Ya di sini adanya V formation. Sebentar kita pakai pad ya. Once dia turun di sini and then dia break. Ya break di sini membuat range. Ada satu retracement. Kemudian boom. Masih lanjut naik. Ya jadi di sini kita bisa lihat ya untuk momentumnya. Di sini dia ada break. Ya, di sini. Ntar coba saya tandain ya. Di sini dia ada break. And then di sini adanya retracement. Ya. And then dia boom, lanjut naik. Ya, dan area highs ataupun creating base sebelumnya ini juga sudah mampu di take out. Ya. Sama si Pixel. Kemudian untuk next target ya kita bisa lihat dulu untuk target terdekat tentunya ya, karena ini di lower time frame 1 jam bahkan di sini. Ya, ini di sekitar area berapa, Bro? Di sekitar 0,141 sampai 0,1437 dolar. Ya, lewat dari situ ya baru kita bisa pantau juga untuk next area target supply secara time frame 1 jam di sini. Ya, di 0,16 sampai 0,163 dolar. Ya. Jadi berikut untuk beberapa update ataupun ya area-area lah ya untuk Pixel. Hopefully bisa terbantu dengan Bitcoinnya. Jangan lupa analisa kembali sebelum make decision atas transaksi masing-masing. Dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.